Assalamualaikum Bu Pipit, kita ulangi lagi. Oke. Iya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak Putut baik. Iya, iya. Gimana? Ada yang bisa disampaikan pada siang hari ini terkait permasalahan baik di kegiatan sehari-hari ataupun di dalam pembelajaran gimana Bu Pipit? Ah, iya begini Pak Putut ini mumpung ketemu dengan Putut nih, jadi Iya, ini siap-siap. eh, saya mau menyampaikan tentang permasalahan yang ada di kelas saya Pak Putut. Jadi kebetulan Iya, ini kan siap-siap. saya wali kelas Iya. 10 TI 1. TI 1 itu jurusan Teknik Elektronika Industri Pak Putut. Jadi di sini SMK ya? ya SMK. benar Pak Putut, saya SMK nggih. Oh, Nah, ini kan SMK. mumpung ketemu Iya. sama Pak Putut ini mungkin saya bisa sharing dengan permasalahan saya yang ada di kelas saya. Iya, gini Pak Putut. Siap-siap. Saya itu Iya. kan itu Pak Putut punya siswa. Siswanya itu bernama Daud Mhm. Pak Putut. Nah, ini Oh iya ya. ini permasalahannya Daud ini itu sering tidak masuk Pak Putut. Nah, tidak Mhm. masuknya ini awal-awalnya tuh mungkin dia itu izin, ada sakit atau apa, dia itu izin dengan Hmm. saya. Kemudian lama-lama karena kok sering sakit, akhirnya kan ini saya otomatis kan saya perlu ada perasaan yang curiga ya sama anak ini. Kok ini sering Iya, sakit? benar-benar juga. Itu saya hubungi nomor orang tuanya Pak Putut. Ya, Oh iya. ini nomor orang tuanya. Kemudian ternyata ketika saya hubungi nomor orang tuanya, HP-nya itu ternyata tidak aktif. Nah, kemudian, nah ini harapan saya nanti kalau saya ketemu Pak Putut menyampaikan ini mungkin Pak Putut bisa memberi solusi ke saya dengan hambatan yang saya hadapi dengan siswa saya yang bernama Daud ini Pak Putut. Jadi Oke, siap-siap. anak ini itu kan karena sering tidak masuk, kemudian saya hubungi orang tuanya, kemudian orang tuanya itu awalnya itu ternyata nomor yang diberi itu tidak apa namanya tidak sesuai dengan nomor orang tuanya, dia anak ini bohong awalnya. Kemudian Oh gitu ya, awalnya gitu. awalnya Heeh. awalnya bohong Pak Putut awalnya, tapi Iya. setelah saya ajak bicara, kemudian anak ini mau memberikan nomor orang tuanya yang sesungguhnya. Nah, setelah karena Oh. kehadiran anak ini sudah terlalu banyak sekali tidak masuk Pak Putut dan ada beberapa yang Hmm. keterangannya tanpa izin dan tidak sakit, maka otomatis dari aturan kami di sekolah itu ada panggilan dari BK Pak Putut. Oh, Nah, berarti anak tersebut alfa ya? nggih, anak Oh iya, terus ya. akhirnya ada panggil dari BK, otomatis saya hubungi orang tuanya Oh, itu hadir ke sekolah karena sesuai aturan otomatis anak ini mendapat SP1. SP1 itu surat peringatan Pak Putut. siap-siap. Hmm. Nah, ini kan sudah sesuai prosedur ya. Yang menjadi permasalahan Hmm. saya itu seperti ini Pak Putut. Mungkin nanti jenengan kasih saran dan harapan saya nanti mungkin bisa terselesaikan dengan perbincangan kita. Eh, Oke, siap. Insya Allah. Ya, jadi setelah selesai SP1, anak ini saya minta ajak bicara Pak Putut. Saya ajak bicara, Hmm. saya dekati anak ini, kenapa kok alasannya seperti ini? Ternyata memang anak ini selain sekolah, dia itu juga kerja Pak Putut. Gitu. Ya, nah ternyata kerjanya itu di tengah malam itu sekitar jam 11 sampai pagi jam 2 pagi. Lah otomatis dia mau Hmm. berangkat sekolah kan otomatis anak ini masih ngantuk dan akhirnya tidak jadi berangkat sekolah. Sekolah, ya benar-benar. Iya. Apa itu Bu Bibit kerjaannya apa? Semacam Nah, apa kerjaan ini yang kerjaannya itu dilakukan Daud kalau itu? iya, kerjaannya tuh ini Pak Putut, kalau saya tanya itu kadang itu jawabnya saya juga nggak seberapa jelas, mungkin Pak Putut bisa memberi jalan. Katanya Iya, siap-siap. seperti online-online gitu loh Pak Putut, Oke, oke. online kemudian bisanya itu kerjanya kalau malam hari itu apa ya Pak Putut kira-kira itu Iya, iya. apa ya Oke. kok sampai Enggak. malam? Kok sampai kerja malam hari dia sambil sekolah sambil kerja terus orang tuanya gimana? Apa orang tuanya itu meninggal atau pisahan ayah sama Ya, ibunya gimana itu ya, ceritanya? begini, anak ini tuh yatim Pak Putut. Oh, Ini ya tuh Allah. ya Oh, iya terus. Ya, Ah.
Dia punya 5 saudara, adik Hmm. 5, jadi kalau sama dia jadi 6, ya. Hmm. Kemudian ibunya juga kerjanya tuh hanya serabutan, kadang ya jualan lewat online dan sebagainya, otomatis kan dari segi perekonomian tuh sangat kurang. Hmm. Sangat kurang, Oh, sehingga otomatis anak ini inisiatif bekerja untuk membantu ibunya untuk keperluan oh, membantu meringankan kehidupan iya, ekonominya. di Oke. usia seperti itu Pak Putut. Sebenarnya Hmm. saya tuh sih nggak bermasalah asal dia tetap tidak meninggalkan sekolah lah. Permasalahannya sekarang ini anak ini akhirnya menghambat sekolahnya Pak Putu dengan dia kerjanya malam hari. Kira-kira yang menjadi saran Pak Putut untuk saya sampaikan ke anak ini apa ya Bu? Karena untuk saat ini itu anak ini kalau ketika saya tanya, Bu kerjanya tuh hanya bisa malam Bu dan sampai jam 2 pagi. Kemudian dan anak ini juga sedikit tidak terbuka sama saya, kurang terbuka, masih tertutup lah. Kira-kira saran jenengan tuh anak ini biar bisa terbuka dengan saya itu bagaimana, kemudian kira-kira solusinya untuk anak ini supaya ada saran apa ya sekiranya anak ini Iya, iya. kerja apa yang sekiranya tidak bisa mengganggu sekolahnya. Mungkin itu Pak. Oh, iya, syukur-syukur kerjaannya yang cocok dengan Iya. jurusannya ya, Bu ya. Nah, Heeh. itu yang saya harapkan Iya. seperti itu. Nggih. Bagaimana? Berarti Bu Pipit ini sudah manggil orang tuanya, ibunya sudah. Sudah pernah saya panggil orang tuanya, saya sudah ketemu orang tuanya. Ya memang orang tuanya kalau saya lihat dari kondisinya memang kalau dari ceritanya memang betul dia memang punya adik 5, tapi Hmm. kalau saya lihat dari tampilan memang agak bertolak belakang ya Pak Putu kalau saya Iya, lihat bertolak belakang di kondisi Daud itu yang semacam kayak ini, ibunya seperti ini. Jadi mungkin ada tanda tanya juga saya kelihatannya di kondisi keluarganya Daud. Cuma kan saya tidak mengurusi itu nggih Pak Putu, saya yang saya urus iya, Daudnya ini. Nah, kira-kira harapan saya berbincang-bincang dengan Pak Putut mungkin bisa cari jalan kira-kira apa yang bisa membuat saya untuk menyampaikan Daud kan anak laki-laki mungkin Pak Putut iya, benar-benar siap. ngalamin tersendiri untuk Iya, sampaikan ke saya gitu Pak Putut. iya. Gimana? Ini dilema juga ya Bu Pipit ya. Nggih, Di satu nggih. sisi si Daud ini juga bisa dibilang jadi tulang punggung yang lebih awal di Iya, usianya. Terus iya itu benar. Daud keluarganya berapa itu? Saudaranya berapa Daud itu? Saudaranya adiknya tuh 5. Jadi kalau sama Daud itu 6 Pak Putut. Oh, terus ibunya kira-kira usia produktif bekerja atau apa sudah tua atau gimana? Nah, kalau saya ibaratnya saja Daud ya Pak Putut masih muda kok ibunya. Iya, kalau yang nomor satu Daud berarti Iya, kelas 10 masih kisaran usia 15 ya. iya benar. Iya, 15 kalau 20-an iya, mungkin. kalau sama menikahnya umur 20 melahirkan paling kanan kiri 40-an ya usia Nggih. ibunya ya. Iya, mungkin Kanan kurang kiri lebih ya seperti itu. apa ya gimana ya Bu Pipit ya kalau mengalami hal kejadian seperti itu kita sebagai guru paling tidak harus bisa menganalisis apa yang terjadi pada Daud. Bukan Iya, berarti si Daud terlambat sekolah ataupun apapun juga langsung kita justifikasi. Paling tidak Bu Pipit kan juga komunikasi dengan Daud seperti apa-apa iya, yang dilakukan pada saat malam hari itu iya benar. pekerjaannya apa. Iya. Kalau yang disampaikan Bu Pipi tadi bekerja online, apa Hmm. itu apa Daud itu punya kerjaan sambilan kayak semacam dia kalau TikTok Shop kan sudah tutup barangkali ada Hmm. pekerjaan lain atau apa Bu Pipit belum tahu ya itu yang dilakukan Belum. Daud malam baru online itu ya. Ya, belum tahu. Karena kalau ketika Oh, saya tanya itu memang kan tadi saya sampaikan ke Pak Putut, anaknya ini agak tertutup gitu loh. Saya mau oh, menyampaikan itu, saya tanya, "Apa kerjamu?" Ya pokoknya bisanya itu kerjanya malam, Bu, kayak jualan, Bu. Jualan apa? Ya online, oh, dia seperti itu. oke. Kamunya apa nggak bisa kalau di siang hari atau sore hari? Nah, nggak bisa, Bu, bisanya malam. Nah, ini saya juga kurang paham masalah ini apa ya, kok jualan Iya, malam. Mungkin Pak iya. Putut mungkin Repot juga ya kalau sama anak yang introvert tertutup. iya, Tapi iya, kalau ngomong jualan malam online sekarang TikTok Shop sudah ditutup. iya, Kalau seumpama si Daudnya itu live jualan live di Shopee
memang banyak yang malam kalau jualan live di Iya, Shopee, kayak jualan sepatu ataupun apapun juga mungkin malam. Yang iya, dikhawatirkan nanti ada pekerjaan-pekerjaan lain, contoh semisal dia jual chip online pada saat malam hari, terus dia main chip online, itu kan juga bisa melanggar hukum, Bu Pipin. Nanti iya, kan bisa disampaikan ke Daud iya, bahwasannya yang dilakukan pada saat malam hari itu salah. Yang pasti begitu ya. Bu Pipit sekarang mungkin harus bisa menggali informasi lebih dalam lagi tentang apa yang dilakukan Daud malam hari. Terus pada Iya. saat Daud setelah kerja malam berarti tidur nggak dibangunkan sama orang tuanya untuk kerja itu. Nah, ya itu Pak Putut permasalahannya. Sepertinya Iya. Daud itu kan memang kalau memang dia kan tidur tuh sekitar jam 3 pagi mungkin ya. Iya, Otomatis kan dia bangun pagi itu susah. Ini pernah uh, ibunya tuh WA saya WA beliaunya ibunya, "Bu ini, hmm, iya Bu ini saya bangunkan memang agak susah." Kadang tuh kayaknya hmm. ibunya itu mungkin karena Daud ini lebih apa namanya dibutuhkan ibunya dalam hal perekonomian sehingga kelihatannya ibunya ini semacam lebih agak melindungi gitu loh, melindungi bahwasanya hal yang dilakukan Daud itu salah gitu loh. Tapi karena kondisi ekonominya Daud apa keluarga Daud itu seperti itu, makanya ibunya ketika saya WA itu selalu melindungi Pak Putut. Jadi seperti Oh, berarti itu. secara tidak langsung ibunya sendiri belum bisa mengendalikan Daud, bahkan tidak bisa Iya, mengingat Daud sendiri yang benar. menopang kehidupan ekonominya. Iya, iya, Oh, nyatanya gitu seperti itu. ya. Kalau saya tanya itu pernah, Daud itu saya tanya seperti ini, "Kamu dengan hasilmu kerja ini apa kamu buat sendiri untuk Oh, kesenanganmu atau buat beli jajan atau enggak, Bu?" Kadang saya juga diminta sama ibu uang belanja. Jadi kadang beliau oh, itu ibunya kalau pas nggak punya uang, "Wut, ayo kasih ibu apa uang," gitu. Seperti itu kadang ibunya oh, Daud. Jadi seperti hmm. itu. Nah, ketika dia mau saya tanya lebih detail, dia menutup lagi, Pak Putut. Menutup lagi, dia sedikit mengalihkan pembicaraan. Seperti itu. Oh, gitu ya. Iya. Ini apa ya, Bu Pipit ya? Ini mungkin sangat kompleks sekali permasalahannya Daud. Di satu sisi juga ada dukungan dari orang tua untuk menghambat proses belajar. Iya. Karena karena di sisi lain kalau si ibu ini terlalu memaksakan Daud sekolah, nanti dampaknya pada saat itu Daud Oka memberikan uang. Jadi Iya. kesulitannya di situ ya, Bu Pipit ya. Iya, benar. Iya, karena Hmm. kalau masalah ngomong finansial ini kita nggak bisa berbuat banyak. Itu tadi Iya. jurusan apa Daud tadi? Jurusan apa Daud? Jurusan itu, Pak Putut, jurusan Teknik Elektronika Industri. Teknik elektronika industri. Iya. Mungkin Bu Pipit bisa kolaborasi dengan teman-teman SMK, coba Hmm. cari-cari info Oke. terkait pekerjaan tambahan ataupun side job yang bisa berhubungan dengan teknik elektronika industri. Ya. Nggak menutup kemungkinan nanti satu saat Daud bisa tergugah hatinya karena untuk zaman-zaman sekarang memang jarang sih orang itu memiliki kesempatan seperti Bob Sadino, dia tidak memiliki ijazah tapi dia bisa sukses. Tapi untuk saat-saat ini Iya, benar. mungkin bisa ditekankan ke Daud. Untuk satu hari, dua hari mungkin dia bisa menikmati dengan yang dikerjakan sekarang. Tapi yang namanya pergantian era zaman itu pasti ada. Jadi paling tidak dia mempunyai pegangan sekolah ilmu untuk ke depannya dia bisa meniti karir lebih lanjut lagi. Iya. Setelah itu Bu Pipit ya, setelah Bu Pipit komunikasi dengan ibunya Daud, hasilnya gimana itu? Hasil dari komunikasi ibunya Daud itu? Eee, hasil dari apa namanya, percakapan dengan Dunia Daud. Sebenarnya Iya. kalau dari percakapan itu kan kemarin kita itu kan hanya percakapan umum masalah Daudnya tidak pernah masuk. Nah, ibunya yang menceritakan bahwasanya Daud itu memang, selain sekolah dia juga kerja. Kerja kemudian dia juga menceritakan, "Iya Bu, ini Daud itu menceritakan teman-temannya selama ini bergaul mungkin agak sedikit berbeda dengan temannya pada saat waktu di SMP. Nah, di SMK ini ketika dia di SMK sejak orang tuanya itu meninggal, itu dia cenderung berteman dengan teman-teman yang notaben yang mendukung kondisinya gitu loh. Nah, ya Gitu. mendukung kondisinya otomatis yang mendukung kondisinya kan anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah.
Nah, sehingga Hmm. ibunya ini agak ya cerita ibunya, "Anak ini loh Bu, teman-temannya seperti ini." Terus saya tanya, "Bener Daud?" "Iya Bu." Sekarang dia tuh agak malu kalau saya suruh ke masjid ngaji Kak seperti dulu. Katanya ketika saya tanya dia tuh minder kalau dia bergaul lagi dengan teman-temannya yang notabene yang masih berada. Gitu. Ya. Seperti itu Kak Putu. Kalau seumpama tadi disampaikan Bu Pipit bergaul dengan teman-teman yang sudah putus sekolah, Iya. itu nanti nggak menutup kemungkinan ranahnya ada di narkoba, Nah, miras, dan itu Kak. rokok. Nah, itu yang Nah, dikhawatirkan. Iya, benar. iya, karena kenapa bergaul malam online otomatis kalau di rumahnya pasang wifi enak bisa di rumah ya. Iya. Kalau seumpama di rumah nggak ada wifi, dia di warung kopi pasti kandangannya dia ngerokok. Nah, Ya, itu. itu. Jadi nanti Bu Pipit bisa mungkin bisa menyampaikan ke Daud tentang apa yang dilakukan. Contoh kalau seumpama dia pekerjaan malam harinya itu semacam kegiatan yang berbau kriminal, nanti disampaikan dampaknya. Setelah itu Betul. nanti disampaikan tentang bahayanya dia pada saat malam hari, banyak Nah, gangguan tentang kesehatannya terkait iya, iya. miras, rokok dan lain-lain. Kalau Iya, sama sampai berurusan dengan narkoba, dia akan menyesal seumur hidup karena pasti iya, berhubungan dengan pihak kepolisian. iya, Dan iya. keinginannya untuk membahagiakan orang tuanya dan saudaranya akan hilang gara-gara masalah Iya. seperti Iya, itu iya ya. betul, betul sekali Pak Putut. Iya, betul Iya, sekali. Iya. ini mungkin gini aja Bu Pipit, solusi mungkin yang saya tawarkan ke Bu Pipit selain pendekatan lagi ke Daud karena Daud bisa dikategorikan anak yang introvert, anak yang tertutup. Mungkin pelan-pelan Bu Pipit komunikasi dengan Daud itu juga dapat SP1 saja, SP1 saja ya atau sampai dikeluarkan kira-kira? Begini Pak Putut, kalau di sekolah kami itu selain mendapatkan apa namanya SP1, tapi kalau Iya. misalkan ada perubahan, dia masih tetap sering tidak masuk, maka lanjut SP itu menjadi SP2. Lanjut lagi, kalau memang tidak ada perubahan, masih tetap sama, maka akan lanjut menjadi SP3. Kalau sudah SP3, otomatis anak ini harus dikembalikan ke orang tua, seperti itu Pak Putut. Oh, sampai gitu ya Bu ya. Iya, benar. Iya Iya, memang benar memang kedisiplinan harus harus tetap ditegakkan karena kalau tidak nanti pihak lembaga sekolah tidak akan bisa menerapkan implementasi kedisiplinan. iya, Mungkin selain itu mungkin penawaran solusi dari saya tadi yang saya sampaikan di awal bisa bekerja sama dengan teman-teman iya, menanyakan tentang side job ataupun pekerjaan tambahan betul. yang berhubungan dengan jurusan Daud dengan catatan bisa mengembangkan bakatnya Daud dan yang kedua bisa menambah uang saku Daud kalau seumpama berlebih kan bisa diberikan ke keluarganya. Iya, iya, benar. Oke. Assalamualaikum Pak Putut. Waalaikumsalam Bu Pipit. Bagaimana kabarnya Pak Putut untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi Alhamdulillah. sedikit hujan di tempat kerja. Oh ya, sama Pak Putut ini tadi di sini Iya. juga hujan. Eh, Bagaimana Pak Putut untuk kondisi jenengan selama pembelajaran di kelas atau menghadapi siswa-siswa yang Pak Putut kan ngajar kelas 3 ya? Kelas 3, iya kelas Hmm, 3 Bu Pipit, kelas Gimana 3. bagaimana bagaimana jenengan proses pembelajaran di kelas menghadapi anak-anak kelas 3 yang notabene masih karakter anaknya masih perlu banyak bimbingan dan didikan dari Pak Putut. Mungkin Iya, iya. beberapa hal yang perlu kita bincang-bincangkan hari ini Pak Putut. Siap, siap. Banyak sekali Bu Pipit ya. Ini banyak kebetulan kita ada di satu por ini banyak yang perlu saya sampaikan di Bu Pipit. Mungkin hanya beberapa saja yang saya bagikan ini. Saya ada sedikit apa ya bukan permasalahan sebetulnya. Ini ada salah satu siswa saya Ya, eh, bisa saya sebut namanya Adit. ya, Alhamdulillah dari awal itu ada 3 anak yang mungkin dikategorikan sedikit tertinggal dalam menerima kegiatan pembelajaran. iya. Tapi yang khusus atas nama Adit ini sampai sekarang belum ada perubahan.
Oh gitu. Dalam arti iya, dalam artian gini, sampai sekarang itu untuk membaca saja masih ada sedikit kesulitan, bahkan belum Hmm, lancar sama sekali. oh gitu. Ini jadi setiap hari mungkin apa ya Bu Pipit, kayak saya pribadi itu bukannya mengabaikan Adit. Jadi khusus untuk siswa saya yang atas nama Adit itu saya beri pembelajaran materi pembelajaran tersendiri. Iya. Oh, Iya, begitu ya Pak Putut ya. Jadi, mohon maaf Pak Putut, ini saya tanya, jenengan kan siap. di kelas 3. Nanti kan kita bincang-bincang, ini kan harapannya nanti kira-kira Pak Putut kan mungkin ada solusi untuk permasalahan ini gitu ya. Iya, iya, Nah, ini coba sebelum kita mengarah ke sana, mungkin ada beberapa yang ini saya tanyakan ke jenengan. siap. Adit ini kan tadi permasalahannya tidak bisa membaca, nggih. Iya benar Bu Pipit. Ini kan sudah kelas 3 ya Pak Putu. Pertanyaan saya Iya benar. di saat kelas 1 dan kelas 2-nya bagaimana kok Adit ini bisa ngapunten kok bisa Lolos, iya bisa lolos naik ya. gitu ya bagaimana Pak Putu? Ini gini Bu Pipit, kalau Bu Pipit tanya seperti itu, ini sama halnya dengan paradigma yang ada, paradigma tentang kurikulum 13 pemahaman kita. Jadi siswa semuanya naik. Kita Hmm, sempat sebelum saya ada teman guru kelas 2 dan kelas 1 sempat saya tanya. iya Saya tanya benar. di teman guru kelas 2. Iya. Jawabannya, yo memang seperti itu. Adit kapasitasnya sejauh itu. Terus saya tanya di guru kelas 1. Jadi sama, jadi proses dari kelas 1 ke kelas 2 tidak ada perubahan sama sekali. Dari Hmm, kelas 2 ke kelas 3 hampir sama. iya. Dengan kata lain, tidak ada hasil apapun juga dari kelas 1 sampai dengan kelas 2. Lah, kebetulan ini saya berkomunikasi dengan Bu Pipit. Hari ini mungkin Bu Pipit bisa sedikit memberikan gambaran-gambaran seperti apa nanti yang bisa saya coba terapkan, metode pembelajaran seperti apa untuk Iya. menghadapi siswa saya yang namanya Adit ini, Nggih. gitu. Ini Pak Putut, ngapunten, bisa saya tanyakan ini kan di kelas 3 ya, kalau tadi njenengan cerita itu kan kelas 1 memang dari wali kelas 1 memang Iya, mengatakan anak ini memang susah. Kemudian naik di kelas 2 juga sama sampai anak ini kelas 3. Kemungkinan kalau sepengetahuan apa yang pernah saya alami atau pernah saya dengar dari cerita itu eh, mungkinkah anak ini atau orang tua sudah tahu ya Pak Putut dengan kondisi anaknya seperti ini? sudah Bu Bibi. Jadi saya mengetahuinya itu setelah 1 bulan pertama di tahun Ya, ajaran baru, tepatnya di akhir bulan Agustus. oh gitu. Pada saat masuk itu kan kan masih ada yang namanya pengenalan lingkungan sekolah. Jadi terus untuk persiapan Agustus. Jadi belum seberapa terlihat. Tepatnya di akhir bulan Agustus saya mengetahui itu bahwasanya anak tersebut pendiam. Jadi nggak kelihatan kalau anak tersebut memiliki kekurangan dalam menerima proses pembelajaran. Hmm, Guru menerangkan materi dia diam. ya, Suruh nulis dia ya terlihat seperti nulis. yes, tapi Suruh mengerjakan LKPD ya dia terkesan mengerjakan. kerjakan. Terkesan mengerjakan, hampir tidak ada celah, terlihat dia itu seperti anak yang memiliki kekurangan dalam menerima apa proses pembelajaran. Oh gitu. Dia juga tidak nakal, tidak jahil dengan temennya. Dia Iya. anaknya ya bersih, rapi. Jadi tidak terlihat sama sekali. Pada saat itu 3 sampai 4 kali saya memberikan tugas LKPD, saya lihat anak ini kok nggak ada perubahan. Akhirnya saya beri satu teks literasi. Dia Hmm, kurang bisa memahami huruf, dan huruf ya bukan bacaan ya. Dia tidak hafal huruf A sampai Z, itu nggak hafal malah. iya. Mulai dari situ saya menghubungi orang tuanya. Kebetulan yang datang mamanya datang. Saya tanya pelan-pelan, Bun, ini mohon maaf, saya coba menyampaikan hasil pengamatan saya dalam beberapa minggu ke belakang terkait
putranya Ananda Iya. Aditya. Iya. Ini kok kelihatannya kok sedikit berbeda pun dengan teman-temannya. Ibunya sudah paham. Iya. Saya undang ke sekolah, ibunya loh ternyata sudah paham. Sudah paham ya. Lah, iya sudah paham lah. Makanya itu saya bingung kalau ibunya sudah paham, saya undang, kenapa kok nggak ada perubahan? Akhirnya ibunya saya sarankan, Adit juga ikut ikut les pun, ikut Pak. Itu ada les tambahan Pak Oh, di betul. di luar gitu. Iya. Terus setelah itu coba saya sarankan lagi Bun, coba dibelikan buku materi bacaan saja yang cetakan hurufnya lebih besar-besar. Jangan buku bacaan yang kecil-kecil tulisannya, kasihan aditnya nanti. Iya. Sudah selang beberapa minggu kemudian, 2 minggu, saya tanya Adit, ya tetap seperti itu. Malah bingung, malah ini sampai sekarang ini, alhamdulillahnya dia sekarang sudah bisa merangkai kata 3 sampai 5 kataan lah. Iya. Belum selesai satu kalimat gitu. Oh, sudah gitu. Berarti ini kalau dari identifikasi jenengan itu sebenarnya sudah jenengan tahap-tahapnya sudah betul semua ya Pak Putut ya, mulai dari Insya Allah, iya, iya, insya Allah. dari saya bincang-bincang kita ini jenengan dari mulai identifikasi masalahnya sudah jenengan lakukan, kemudian jenengan juga sudah memanggil orang tua, anaknya juga sudah perlu pendekatan. Mungkin ada sedikit saran saya mungkin apa kira-kira Siap-siap. gini Pak Putut, mungkin kalau ini tadi kan tadi jenengan nyampaikan itu kan anak ini diberi apa pernah les ya Pak ya? Ya, Mungkin gini Pak Putut, kan anak ini kan sepertinya anak spesial, ibarat kata iya kan benar-benar. anak yang berbeda dengan yang lainnya. Dan kalau dilihat dari dia sekarang usia di kelas 3 itu kan kira-kira usianya sudah 9 tahun ya Pak Putut ya? Iya, Harusnya kelas 3 kalau rata-rata 9 sampai 10 tahun. 9 tahun. Ya. Harusnya kalau seusia anak 9 tahun ini, harusnya normalnya kalau memang ngapunten, kalau memang dia sudah punya tingkat IQ-nya itu kelas 3, harusnya kan anak ini sudah bisa baca paling tidak. Paling Tapi tidak, benar. ya, tapi dengan kondisi cara jenengan yang sudah pendekatan, diberi bacaan dan sebagainya sampai di kelas 3, notabene anak ini masih lambat, apa tidak anak ini diberi tambahan sendiri, mungkin ya Pak Putri, ini mungkin saran Iya, dari saya, oke siap-siap. tambahan jenengan sampaikan ke orang tuanya kembali, jenengan panggil orang tuanya, mungkin anak ini perlu pendampingan khusus dari guru, mungkin dicarikan guru les Pak Putut. Guru les bisa nggak harus guru lah, mungkin yang bisa telaten ngajari anak ini untuk bisa membaca. Mungkin dicari anak yang kuliah atau anak yang SMA mungkin yang bisa mendampingi Adit ini untuk bisa membaca. Seperti privat gitu loh Pak Putut. Jadi orang tuanya dimanggil ke rumah, jadi kelihatannya anak ini kan khusus. Jadi kalau misalkan dia nanti dileskan bareng-bareng lagi, seperti kondisi di kelas, otomatis kan tetap sama kondisinya. Anak ini Iya, ada kemajuan. Mungkin dengan saran saya, anak ini ibunya memanggil salah satu guru atau tidak guru lah mungkin ada orang yang sekiranya mendampingi, kan ibunya kan kerja ya tadi Mbak Putih ya. iya Dua-duanya kerja. Ibunya kerja. kerja. Ibunya karyawan di perusahaan, kalau Dan bapaknya sopir, kalau nggak salah itu sopir. sopir kan otomatis kan mungkin ibu yang kerja sudah tahu anaknya dengan kondisi semacam ini, mungkin otomatis kan waktu untuk mendampingi anak ini kan berkurang. Nah, Iya. mungkin saran saya jenengan coba nanti panggil ibunya, kemudian dengan ajak ngomong enak untuk dicarikan guru privat untuk melatih membaca lah, paling enggak anak ini paling enggak kan bisa membaca, karena kan kita tuntutan di kurikulum merdeka kan seperti itu Pak Putri, kita enggak boleh nolak siswa, kita Iya. enggak menaikkan siswa kan seperti itu gitu. Jadi kita Siap. sebagai pendidik kan kadang juga bingung dengan apa yang kita hadapi di lapangan kalau menjumpai anak seperti ini. Harusnya anak ini kan ada guru khususnya ya Pak Putut ya.
Iya, kebetulan di tempat kami Ya. juga sekolah inklusi, Bu. Nah, itu. Tapi untuk guru khusus pendamping inklusi sampai sekarang belum Belum ada ada. dan Nah, ini. eh, Jadi jenengan kebagian sampur ini sekolah jenengan. iya, rata-rata setiap kelas ada satu, ada Ada satu. satu. Oh, gitu. Kalau tahun ini saya menerima siswa seperti itu Iya. satu, tahun yang sebelumnya saya terima siswa seperti itu dua. Oh, gitu. Iya, 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 Pak Putut. ya, Ya, oke Bu Pipit, nanti mungkin saya cara coba ngikutnya seperti itu Pak Putut. Mungkin saya, nanti. saya coba komunikasikan dengan orang tuanya. Yang disampaikan Bu Pipit juga betul juga karena ada Adit anak yang spesial, butuh Iya, pendampingan yang khusus. betul. Jadi fokus Iya, di satu bidang saja, membaca iya. atau menulis gitu aja ya Iya, Bu Pipit ya. benar. Iya, yang paling tidak membaca lah, Pak. Kan kalau Iya, mungkin kan butuh latihan khusus lama. Yang penting iya, anaknya siap. bisa membaca untuk kan kasihan kalau anak sekarang nggak bisa takut nanti dia nggak bisa bergaul dengan teman-temannya kan lama malah lebih kasihan kalau nggak bisa membaca. Seperti itu, Pak Putu. Ya, siap, siap. Mungkin Oke, itu Pak Putu perbincangan dari kita. Mungkin siap. bayangan Am- bisa. Alhamdulillah. Terima Nggih. kasih Bu Pipit di Sama-sama Pak kegiatan Putut. coaching kali ini Iya, sesuai dengan moderasi tentang alur cerita. iya Insya benar. Allah kita sudah 35 menit. Kita tadi mulai 14.55. Nggih. Sekarang 15.30 berarti sudah hampir 35 menit. Terkait Jadi refleksi Pak Putut tadi, ya. kita jadikan satu, tinggal ganti nama gitu aja. Nanti Oke, untuk rangkaiannya, saya coba buat, nanti saya kirim di Bu Pipit dan biar oke, bisa langsung di-share. Nanti Bu oke. Pipit terima jadi link YouTube gitu aja. Oke, Oke? terima kasih Pak Putu. Siap. Ini kita kembali ke Oke. bor lagi. Belum, kita jangan kembali ke bor lagi, kita Kita tunggu isi saja. Iya, kita isi tunggu dulu ya Pak instruksi. Putu. Kita tunggu instruksi dari Pak Ismail karena kan Hmm. di di kelompok lain kan ada yang tiga Bu Bibit. Kalau Oh tiga orang iya, iya. Kalau yang dua rata-rata sudah selesai. Kalau kalau tiga ini selesainya jam 15.45. Jadi begitu. kita bisa off cam atau apa yang penting jangan live dulu dari ini. Oh, Iya. gitu. Untuk yang Oke. refleksi ini kita nanti sampaikan atau kita masukkan ke tugas kita Pak Putu? Ini nanti kalau tadi yang disampaikan Pak Ismail kita sampaikan di BOR. Kita di BOR Oh utama, gitu. iya kita sampaikan apa terkait itu. Nanti kan bentar saya baca dulu ya. Nanti kita bagi aja ya Bu Pipit yang Iya, bahas apa, nanti saya yang nimpali apa, biar iya. sama-sama terisinya di situnya. Nanti Bu Pipit ini kan ada 4 refleksi diri ya. Iya. Coba Pak, Eh, nanti ini saya ketik mumpung saya buka laptop. iya, Nanti kan ini Pak ya, apa yang sudah berjalan dengan berjalan dengan baik. percakapan selama percakapan yang sudah berjalan dengan baik adalah percakapan-percakapan berjalan selama percakapan yang sudah berjalan dengan baik adalah Iya, percakapan berjalan dengan lancar karena ada kehadiran penuh nonton nggih. iya. Terus yang kedua, apa yang masih perlu Perbaiki. diperbaiki atau Hal yang perlu ditingkatkan? diperbaiki adalah memperbanyak kosakata agar lancar menjadi quotes gitu nggih. Iya, pembendaraan kata. Memperbanyak eh, iya, memperbanyak apa ya? kosakata Iya, dan pembendaraan kata. iya, iya Dan pembendaraan kata. Pembenaran kata. Apa eh, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Meningkatkan kualitas dalam pembendaraan kata.